Apa kabar Shalom. hari ini? Luar Luar biasa. biasa. Haleluya. Oke, kita akan masuk dalam ibadah raya. Hari ini kita semua masih berduka, tapi kita tidak akan larut dalam duka yang mendalam, tapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, dan Tuhan kita adalah kekuatan. Ya, oleh sebab itu orang-orang yang berharap sama Tuhan, orang-orang yang berlindung sama Tuhan adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Sudah semua? Yang di rumah sudah? Oke. Saya akan bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Nah, di sini dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kenapa? Keselamatan kita yang kita sudah peroleh ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Kalau kita tidak menjaganya dengan hidup yang benar, hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, ini oleh sebab itu dikatakan di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, kalau kita sudah tidak taat, keselamatan kita akan hilang. Ya, Yesus telah mati buat kita. Dia telah menebus hidup kita. Dia telah menebus segala dosa kita. Yang kitanya seharusnya kita mati, tapi Tuhan membawa kita masuk dalam satu kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kenapa? Tuhan mau kita taat. Ya, Tuhan mau kita taat, kita tunduk. Nah, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, kalau kita tidak taat, bagaimana kita mau kerjakan keselamatan kita? Bagaimana kita mau hidup benar di hadapan Tuhan? Bagaimana kita mau selalu ada dalam hadirat Tuhan? Mau belajar firman Tuhan, mau baca firman Tuhan, mau renungkan firman Tuhan, mau punya hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Kalau kita tidak tunduk, kalau kita tidak taat, bagaimana itu semua bisa terjadi? Itu hanya omong kosong doang. Ya, tetapi firman Allah berkata pada kita semua pada pagi hari ini, kita harus taat. Ya, di sini dikatakan kamu senantiasa taat. Ya, di situ dia bilang kamu senantiasa taat. Berarti apa? Kita taat. Taat itu apa sih? Kalau taat itu berarti apa? Kita mengerjakan apa yang diperintahkan pada kita, kita melakukannya. Nah, sekarang apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan? Tahu firman Tuhan dan kita kerjakan firman Tuhan. Ya, tahu firman Tuhan dan kita kerjakan firman Tuhan. Bukan tahu firman Tuhan dan kita melupakan, tetapi tahu dan kerjakan. Firman Allah berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang tahu firman Tuhan, orang yang tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah punya buku panduan. Apa itu buku panduan kita? Yaitu firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang setiap hari. Ya, yang kita bawa kemana-mana. Ke gereja kita pasti pegang Alkitab. Di handphone kita pasti ada Alkitab. Ya, ada aplikasi Alkitab. Kita bisa membacanya di mana saja. Nah, ini adalah buku panduan. Ya, setiap produk yang dikerjakan hari-hari ini semua pasti ada buku panduan. Kalau buku panduan kita tidak pernah baca,
kira-kira apa yang akan terjadi? Kita salah untuk apa? Kita salah untuk apa? Hah? Kita salah untuk mengerjakannya. Ini yang jadi persoalan. Tuhan mau supaya kita ada dalam jalurnya, ada dalam relnya, yaitu dalam ketaatan. Taat yang benar-benar taat, bukan hanya sekedar kita bilang taat, hanya kita ngomong doang, ya, hanya kita ngomong doang, hanya di bibir doang. Tetapi ini yang harus kita kerjakan. Di sini dia katakan apa? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Takut sama siapa? Takut sama Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan itu bukan orang yang takut karena berbuat salah. Beda. Kalau orang yang takut sama Tuhan berarti apa? Dia tahu dan dia sadar dan dia tidak akan melakukan apa yang di luar daripada buku panduan tadi. Ya, Alkitab, perintah Tuhan dan semua. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Ya, dia tidak melakukan hal yang jahat, dia tidak memfitnah orang, dia tidak berbicara omongan orang, dia tidak melakukan hal yang tidak benar. Nah, itu tidak terjadi dalam hidupnya, tetapi dia ada dalam jalurnya Tuhan. Nih, dalam takut dan gentar. Bukan kita takut malam dalam gelap, kita takut setan dan segala macam apa-apaan. Bukannya takut Tuhan, kita takut setan. Ya, itu hal yang tidak benar. Tuhan mau supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu yang memerdekakan kita, membebaskan kita. Tahu dan kita kerjakan. Nah, di sini dia bilang apa? Dengan takut dan gentar. Ya, gentar. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 7 ayat 15. Dalam 2 Korintus 7 ayat 15 dikatakan begini. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Kita menyambut kedatangan Tuhan. Hari-hari ini semua makhluk lagi menantikan kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan di awan untuk menjemput kita. Semua orang merindukan ini terjadi. Nah, saya melihat berbagai macam cuplikan video dan ini. Ketika Tuhan datang dalam awan, semua akan terangkat. Orang-orang pilihannya akan terangkat bersama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu. Kasih Tuhan itu begitu besar, semakin besar dan bertambah besar terhadap kamu. Nah, apa yang Tuhan maksudkan di sini? Tuhan mau kasih Tuhan yang begitu berlimpah-limpah dalam kita. Nah, jangan salah kita mempergunakan itu. Ya, Tuhan sudah begitu baik sama kita, tapi kita kurang ajar terus. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus melakukan. Nah, dalam 2 Korintus 7 ayat 15 itu, dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Kita menyambut Tuhan, kita menyambut kedatangan Tuhan dengan takut dan gentar. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, berarti apa? Kita takut berbuat dosa. Kita takut untuk melakukan kejahatan. Kita takut. Kenapa? Kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita sudah menjadi milik pusaka kita. Kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib, berarti apa? Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita setiap hari kita bertambah dan bertambah dan bertambah dan menjadi sempurna, sama seperti apa? Seperti Kristus yang adalah sempurna. Nah, Tuhan mau kita menuju ke sana, kepada tingkat iman yang lebih tinggi.
daripada hari ini. Kalau hari ini kita begini, kita harus naik dan terus naik. Bukan kita mundur. Kalau kita mundur berarti apa? Kita orang-orang yang ditolak. Masa mau menjadi orang-orang yang ditolak? Nah, saya nggak mau menjadi orang-orang yang ditolak. Saya sudah mengerjakan segini luar biasa dengan Tuhan, hidup benar di dalam takut akan Tuhan, baru saya mundur. Nah, orang-orang yang mengundurkan diri ini berarti orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga dan kerajaan Allah. Nah, saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan itu terjadi. Kalau kita menjadi orang-orang yang ditolak, menjadi orang-orang yang dibuang. Setelah dibuang, dikumpulkan dan dilemparkan dalam api. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita bertambah dan semakin bertambah. Kasih Allah itu semakin bertambah. Orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah bertobat, semakin hari kasih Tuhan itu semakin bertambah dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu semua. Amin. Nah, saat ini, hari-hari ini, apakah kasih Tuhan itu sudah bertambah dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari? Kalau belum, mari kita sadar dan kita bertobat. Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Tuhan mau supaya kita dilepaskan. Tuhan mau supaya kita dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Ikatan-ikatan dosa yang mau menghancurkan hidup kita. Ya, Tuhan mau supaya kita keluar dari kondisi-kondisi yang demikian. Supaya apa? Kita kuat dalam Tuhan. Kita kuat dalam kekuatan Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan ada beserta dengan kita, siapa lawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita. Karena Tuhan kita adalah bersama kita. Panji keselamatan. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut dalam menghadapi hidup ini, dan Tuhan mau supaya apa? Kita kuat bersama dengan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa apa? Dan kasih-Nya bertambah besar terhadap kamu apabila Ia mengingat ketaatan kamu semua. Apabila Tuhan mengingat ketaatan kita, Tuhan pasti akan ingat ketaatan kita. Terus bagaimana kamu menyambut kedatangan-Nya? Dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Bukan kita hidup dalam dosa terus. Orang yang dipersiapkan Tuhan, orang yang mau Tuhan sudah mengambil keputusan untuk keluar dari kematian, masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya bertobat berarti saya harus meninggalkan kehidupan yang lama. Saya harus meninggalkan kehidupan yang buruk, kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Saya harus tinggalkan itu semua. Supaya apa? Saya berkenan di hadapan Tuhan. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Ini yang Tuhan mau supaya kita mengerjakan dengan takut dan gentar. Kita mengerjakannya dengan takut dan gentar. Di sini dia bilang menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Nah, kita perhatikan lagi. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan saja ketika Rasul Paulus ada baru kita taat. Berarti apa? Kita takut terhadap manusia, bukan kita takut terhadap Tuhan. Kalau kita takut terhadap manusia, dia ada di depan kita, ya kita tidak, kita manis benar. Ya, manis benar. Ya, semua kita pertontonkan hal yang luar biasa. Tetapi ketika dia pergi, apa yang akan terjadi? Berbagai macam kejahatan terjadi dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, Tuhan tidak mau hal demikian terjadi dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan melihat kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita harus mempertanggungjawabkan. Suatu waktu kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Kita
harus mempertanggungjawabkan itu. Tidak bisa kita bilang tidak, tetapi kita harus mempertanggungjawab omongan kita, kata-kata kita. Nah, ini harus kita pertanggungjawabkan. Nah, hari-hari ini saya mau mengingatkan kita semua, jangan main-main dengan setiap perkataan kita. Setiap kata-kata kita itu punya kuasa yang hebat. Kita bilang kita mati benar. Ya, kita bilang kita begini, akan terjadi hal demikian di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ingat baik-baik. Ini peringatan buat kita semua. Jangan pernah mengatakan hal demikian. Kalau orang yang mengatakan demikian, berarti orang yang sungguh-sungguh tidak percaya sama Tuhan. Kalau dia percaya sama Tuhan, dia tahu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Amin. Ini jadi setiap kata-kata kita, mau mengeluarkan setiap perkataan, jangan terburu-buru. Amsalnya jangan terburu-buru kita mengumbar setiap perkataan kita, tetapi kita lihat apa kata-kata kita yang pantas yang mesti kita kerjakan, mesti kita katakan, sehingga orang yang mendengar pun memperoleh damai sejahtera, mendapat berkat dari setiap perkataan kita, karena perkataan kita tuh punya kuasa. Ya, perkataan kita ini punya kuasa yang hebat. Oleh sebab itu, hati-hati dengan setiap perkataan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar. Kita sadar baik-baik. Bapak Ibu yang di rumah, jangan pernah kalau kita bilang kita apes benar. Ya. Kalau kita bilang kita rugi dalam bisnis, kita rugi benar. Kenapa? Kita menubuatkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah itu dilakukan. Nah, kita bilang kita mati benar. Kehidupan rohani kita sudah mulai mundur daripada Tuhan. Kita sudah tidak setia lagi dengan Tuhan. Kita orang lihat aja itu orang-orang di luar sana. Dia bebas melakukan apa-apa, tapi dia tidak kenapa-kenapa. Standarnya jangan melihat baik. Kalau kita pakai standar melihat orang di luar sana, kita akan binasa. Tapi standar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Standar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Pegang teguh kebenaran firman Tuhan, kita akan menikmati. Amin. Kita akan menikmatinya, kita akan kuat. Kita dengan sendirinya semakin hari kita menjadi sempurna di dalam Tuhan, di dalam apapun yang kita kerjakan. Kenapa? Tuhan mau itu terjadi. Kenapa? Semakin hari semakin bertambah. Bukan semakin hari kita semakin loyo, kita semakin mundur, kita semakin hancur. Ya, kalau kita bilang kita hancur, ya kita hancur. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi mari kita lihat, kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini, berarti ada harga yang harus kita bayar. Ya, Tuhan mau kita takut dan gentar. Tuhan mau kita taat. Hidup dalam ketaatan. Gak gampang Bapak Ibu. Hidup dalam ketaatan itu gak gampang. Hanya ini butuh ketekunan untuk kita tetap teguh dalam Tuhan. Ya, orang mau bilang apa bodoh amat. Firman ada pepatah mengatakan anjing menggonggong tapi tidak berlalu. Ya, berarti apa? Bodoh amat dengan omongan mereka. Karena apa? Kita punya prinsip kebenaran firman Tuhan, standar kebenaran firman Tuhan yang kita sudah taruh dalam hidup kita. Berarti apa? Itu tidak mungkin digoyahkan oleh apapun juga. Karena apa? Tuhan beserta kita. Dia berjalan di depan kita, dia ada di sekeliling kita, dan dia sendiri yang membersihkan setiap jalan kita. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut hari-hari ini, tetapi percaya sungguh sama Tuhan. Ya, percaya sungguh sama Tuhan. Nah, kalau kita percaya sungguh sama Tuhan, Tuhan mau supaya kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan hidup dalam kegentaran. Ya, kita mau
hati kita, jantung kita udah mulai berdetak dengan kencang. Karena apa? Tuhan bilang di sana ada malapetaka. Tuhan bilang di sana ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Nah, Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kembali pada kita. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mau keluar. Kehendak bebas itu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tinggal kita yang memilih. Ya, tinggal kita yang memilih. Oleh sebab itu, gak usah takut. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita ada dalam ketaatan, kita ada dalam takut akan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan kita. Ya, karena Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, berarti apa? Cukup. Gak usah yang lain. Ya, gak usah mau jadi kaya. Gak usah jadi kaya. Dan Tuhan sendiri akan membuat kita menjadi kaya. Karena firman Allah mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan apa? Menambahinya. Susah payah kerja keras sampai tulang patah-patah juga tidak akan menambahinya sedikit pun tidak. Berarti apa? Tuhan mau supaya apa? Kita berserah sama Tuhan. Karena Tuhan bilang berkat Tuhan itu yang menjadikan kaya. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menyediakan. Bapa kita punya segalanya. Langit dan bumi itu milik Tuhan. Ya, kalau kita percaya sama Tuhan, kita tunduk, hidup dalam ketaatan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kegentaran. Tuhan mau supaya banyak perkara yang akan terjadi. Tuhan mau kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kita akan lihat perkara-perkara besar pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Hari-hari ini yang harus kita kejar. Terus kita mengejar. Terus kita mengejar. Kalau ini kita taruh, prinsip ini kita taruh dalam hidup kita, kita akan melihat bahwa Tuhan ada di depan kita. Tuhan yang membela kita. Tuhan yang berperang ganti kita. Ya, kalau Tuhan yang berperang ganti kita, siapa lawan kita? Tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawan kita. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawan kita. Karena apa? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita tetap taat, kita tetap tunduk, kita tetap takut dan gentar. Nah, di sini kita lihat ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Berarti apa? Di situ dikatakan apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu. Ketika kita angkat tangan, kita bilang Tuhan saya tidak mampu, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan yang mengerjakan itu di dalam kita. Bukan kita yang mengerjakannya. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu dan segala macam, bukan karena kita kaya. Kita tidak bisa membeli kasih Tuhan. Ya, kita tidak bisa membeli ketaatan. Karena kita punya banyak duit dan kita bisa beli hal demikian. Gak bisa. Di situ dia katakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, di dalam kamu. Ya, Tuhan yang mengerjakan itu di dalam kita. Tuhan yang membuat kita teguh, Tuhan yang membuat kita kuat. Nah, kalau kita bilang Tuhan adalah pahlawan, panglima perang kita, kenapa kita mesti takut? Tuhan berdiri di depan kita, Dia maju dan kita melihat dan kita merebut kemenangan bersama. Amin. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini, ya. Walaupun kematian di depan mata, tetapi Tuhan mau. Kalau kita mulai takut mati, kita akan mati benar. Tetapi kalau kita tidak takut mati, dan Tuhan akan membuat kita benar-benar akan hidup dalam ketaatan. Amin. Nah, hidup dalam ketaatan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kegentaran. Di situ dikatakan bahwa di dalam kamu baik kemauan maupun
pekerjaan menurut apa? Kerelaan Tuhan. Itu hanya kasih karunia, ya. Itu hanya kasih karunia, kerelaan Tuhan yang mau. Tuhan yang mengerjakannya, bukan karena kita, bukan karena kita hebat, kita bisa, kita kuat, kita gagah dan segala macamnya. Kita ganteng, kita cantik dan segala itu, bukan itu. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Di sini dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kemauan dan pekerjaan menurut apa? Kerelaan Tuhan. Bukan kerelaan kita, tapi kerelaan Tuhan. Nah, ini yang harus kita tahu, ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita lakukan dalam hidup. Terus menerus, dan kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Bukan Tuhan tidak sanggup. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari setiap persoalan kita. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari setiap masalah kita. Ya, Tuhan sanggup. Tapi kalau sudah minta mati, ya sudah. Nah, ini yang sah. Tuhan nggak angkat tangan. Kenapa? Kita sendiri yang sudah melakukan itu. Ya, padahal umur kita masih panjang di depan. Kita masih bisa menikmati hari-hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi kita sudah membatasi itu semua. Berarti Tuhan tidak mau, kita sendiri tidak mau hidup lebih lagi dari apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita sadar, ya, kita sadar, kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kegentaran. Sehingga apa? Tuhan mau supaya kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kerjakan setiap keselamatan kita. Apapun yang sudah kita mulai, jangan pernah ragu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup, ya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membebaskan kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari setiap masalah kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari setiap jerat-jerat iblis. Nah, Tuhan sanggup membawa kita keluar. Orang bilang tidak ada jalan, ya. Satu jalan ditutup, 1000 jalan dibuka buat kita. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut. Ya, kalau kita dihambat di sini, Tuhan buka jalan di bagian yang lain, di tempat yang lain. Ya, Tuhan buka jalan. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup. Kenapa? Tuhan mau kita tetap taat, kita tetap tunduk, kita hidup dalam kegentaran bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan. Ya, coba kita lihat dalam Galatia 2 ayat 8. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti apa? Tuhan yang memampukan Petrus, Tuhan yang memampukan Paulus, dan Tuhan yang memampukan kita semua. Amin. Tuhan yang memampukan kita, bukan kita yang mampu. Kita siapa? Kita nggak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan yang akan memampukan kita. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita, ada lagu sekolah minggu, itu dia bilang begini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, jalan serta Yesus setiap hari dan selamanya. Kalau kita serta Yesus akan beserta dengan kita. Firman Allah berkata, siapa lawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita. Tidak ada yang bisa mengutak-atik biji mata Tuhan. Amin. Kita biji mata Tuhan. Coba colok biji mata kita. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa? Kelopak mata kita langsung melindungi mata kita, biji mata kita. Begitupun Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang begitu hebat di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kita adalah biji mata Tuhan. Amin.
Kalau kita percaya bahwa kita adalah biji mata Tuhan, mari kita melangkah dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kegentaran, hidup dalam penuh dengan ketaatan, ya, hidup penuh ketaatan. Dimanapun kita berada, kita takut Tuhan, kita anak Tuhan, ya. Ada warning setiap saat di dalam. Kita mau melakukan hal ini, gua takut Tuhan, aku takut Tuhan, ya. Kita semua takut Tuhan. Tidak boleh lakukan ini. Ada warning semua di sana. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita kuat, kita teguh berdiri, ya, dalam menghadapi segala situasi. Mau situasi yang enak dan tidak enak, tetap kita teguh berdiri. Kita tetap kuat. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Amin. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu semua yang di rumah, hari-hari ini tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita takut terhadap kematian pun, karena ketika Tuhan datang, kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, orang yang takut mati adalah orang yang takut karena segala pelanggarannya. Kenapa dia belum siap? Dia belum siap sedia. Padahal Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan bersiap sedialah dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan satu hal, dua hal, tetapi semua hal kita berjaga-jaga dan siap sedia. Siap sedia untuk mempertanggungjawabkan hidup ini. Siap sedia untuk melakukan hal yang baik. Bukan hal yang buruk yang kita kerjakan, tetapi hal yang baik yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari Tuhan mau kita sadar, Tuhan mau kita lihat dan kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada hidup yang takut akan Tuhan. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini dalam pembacaan kita itu dari kedua ayat itu dia mengatakan demikian. Di situ dikatakan ayat 12, Filipi 2 ayat 12 dan 13 itu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Yang pertama, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita tidak takut kepada manusia, tetapi kita takut sama Tuhan. Ya, berarti apa? Tuhan melihat dari surga setiap gerak gerik kita, setiap tindak tanduk kita. Oleh sebab itu, mari kita melakukan hal yang benar. Kita taat mengerjakan firman Tuhan. Kita taat melakukan segala hal yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Kembali ada buku panduan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya apa? Kita berjalan sesuai dengan buku panduannya. Saya melihat kalau pilot itu biasa di pesawat itu, dia sudah tahu segala sesuatu, dia sudah pintar, tetapi mereka harus buka buku manualnya. Tetap harus buka buku manualnya sehingga kesalahan yang sekecil apapun tidak terjadi. Amin. Begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan. Sekecil apapun kesalahan yang kita buat itu tidak terjadi. Karena apa? Tuhan ada beserta kita. Kita selalu ada selalu melihat buku panduan kita, buku manual kita. Sehingga apa? Kita selalu melihat firman Tuhan menjadi patokan kita. Firman Tuhan menjadi apa? Menjadi patokan dalam hidup kita, sehingga apa? Kita tidak keluar dari jalurnya. Kita tetap pada jalurnya. Ya, karena apa? Kita hidup taat kepada Tuhan. Kita hidup dalam takut dan gentar sama Tuhan. Nah, kita takut Tuhan, bukan kita takut manusia. Kalau kita takut Tuhan berarti apa? Mau melakukan dosa, stop dulu. Mau lakukan kejahatan, tidak. Karena kita tahu dan kita sadar, kita takut Tuhan. Nah, ini yang hebatnya. Ya, kalau kita takut manusia, di depannya kita iya Bapak, iya Ibu, semua kita udah pura-pura. Ya, tapi kalau kita takut Tuhan, tidak demikian. Karena apa? Tuhan melihat setiap gerak-gerik kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita kuat di dalamnya. Amin. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu beberapa saat
kita ambil beberapa saat dengan Tuhan. Kita melihat kembali, kita mereview kita punya kehidupan, kita mulai mengecek dan recek kehidupan kita hari-hari ini. Apa kita takut Tuhan atau kita takut manusia? Apa kita sudah hidup dalam ketaatan atau kita belum hidup dalam ketaatan? Nah, Tuhan mau supaya kita belajar untuk taat, belajar untuk tunduk dalam segala hal. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, mari kita semua diam di rumah, kita ambil waktu beberapa saat, kita merenungkan kalau kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita biarkan kebenaran itu pergi dan berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan mau supaya kita kuat dalam taat Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau dengar setiap seruan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang mau taat, kami yang mau tunduk, kami yang mau takut kepada Engkau. Bukan kepada manusia atau siapapun juga. Bukan kepada setan-setan, tapi kami mau tunduk sama Engkau. Kami mau takluk sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena apa? Kami mau kerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Mari Tuhan, Engkau lawat kami semua yang ada di rumah. Engkau jangkau, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau mengingatkan kami, Engkau mau menegur kami Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah yang hidup bekerja dengan ajaib dalam kami. Roh Allah yang hidup memberikan kekuatan baru dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, haleluya, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah.
takut akan Engkau. Haleluya, glory, haleluya. Ajaib dan dahsyatlah Engkau, ajaib dan mulialah namamu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Ramasyana Madakura ya Masih, Madakura ya Masih. Ajaib, ajaib dan dahsyat, ajaib dan luar biasa. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam kami, memulihkan kami, merestorasi kami Tuhan. Engkau nyatakan dalam kami sehingga kami boleh hidup dalam ketaatan, kami boleh hidup dalam takut dan gentar, dan kami boleh mengerjakan keselamatan kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan, dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat di dalam kami, Roh Allah bekerja dengan dahsyat di dalam kami, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah, Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari kita buka hati selebar-lebarnya, kita buka hati selebar-lebarnya, dan biarkan Roh Allah bekerja dalam hidup kita, sehingga kita semakin hari kita semakin taat, semakin hari kita semakin dikuatkan, semakin hari kita semakin diteguhkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam. Shalom. Oke, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, kan mungkin ada perpuluhan atau persembahan-persembahan yang lain, persembahan khusus atau apapun, mari, atau persembahan ucapan syukur, mari kita persiapkan sebelum Bapak Ibu transfer, kirim, kita mau berdoa. Haleluya. Oke, sudah siap semua? Haleluya. Haleluya. Oke. Kalau sudah, mari kita mau berdoa. Haleluya. Mari kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami angkat setiap persembahan ini ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati dan kuduskan dan tahirkan. Biar setiap persembahan ini kami boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur
Dan kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu semua, ada pengumuman? Iya. Mungkin yang di rumah belum dengar, sekalian dari sini saya akan mengumumkan bahwa Ibu Gembala Senior, yaitu Ibu Linda Mangutu, telah Tuhan panggil pulang pada kemarin pagi sekitar jam 5, jam 5:30. Nah, pada waktu itu saya dipanggil, saya naik ke atas dan melihat, kami naik ke atas dan melihat, kami dengar ada sedikit teriakan. Tapi begitu datang ke atas, ternyata mama udah tidur, mama udah tangan begini dan mata udah tutup aja. Tapi masih ada, saya coba pegang nadinya masih jalan dan juga napasnya masih ada, tapi sudah melemah. Dan kami ambil keputusan langsung dibawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan sampai di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa sudah tidak ada. Tapi saya percaya bahwa malam itu kami sudah membuat satu rekonsiliasi, ya, satu pemulihan, dan kita sudah mendoakan mama. Dan sempat dadanya sakit, ya, dan juga di situ kita berdoa dan doa pelepasan, dan ternyata ada hal-hal yang perlu dia lepaskan saat itu, sehingga sampai ya dilepaskan itu semua sampai muntah-muntah dan semua. Akhirnya dia bisa tidur dengan enak dan sakitnya hilang, dia bisa tidur dengan tenang. Tapi itu sekitar jam 1. Tetapi setelah selesai dari itu, sekitar jam 3 masih seperti biasa, bangun, ajak papa ke kamar mandi dan segala macam. Selesai dia matiin AC, matiin buka pintu. Habis itu sudah selesai itu, kita dengar ada satu teriakan. Nah, kita begitu naik ke atas, ya sudah mama sudah begini. Dan begitu sampai di sana dan dokter sudah menyatakan sudah ini, baru kita sebarkan beritanya kemarin. Kalau Bapak Ibu di rumah yang belum dengar, nah hari ini saya memberitahunya supaya ini. Dan saat ini masih ada di rumah duka Darmais, ruangan beril. Jadi kalau Bapak Ibu mau datang, silakan datang dan melihat yang terakhir kalinya, penghormatan terakhir buat Ibu Linda, ya. Dan biar Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa buat kita semua, amin. Mau bilang sedih, kita semua sedih. Kehilangan, kita semua kehilangan. Dan Tuhan tahu yang terbaik, amin. Dan mau bilang sakit, tidak sakit. Ternyata begitu dicek sama dokter, tidak ada sakit menular, semua bersih. Nah, tidak ada COVID, memang tidak ada COVID, karena ya hidup sehat, hidup seperti biasa, jalani hidup seperti biasa, ya. Tapi kalau sudah waktu Tuhan, ya, kalau sudah waktu Tuhan, kita tidak bisa bilang tidak, ya. Kapanpun Tuhan bisa datang dan panggil kita pulang, amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau kita tetap setia, kita tetap kerjakan keselamatan dalam takut dan gentar, ya, hari-hari ini, sehingga kita tidak melangkah keluar daripada jalur yang Tuhan tetapkan buat kita. Karena apa? Kita anak Tuhan, ya, kita milik pusaka Tuhan. Hari-hari ini kita tetap kuat dalam Tuhan, kita tetap teguh di dalam Tuhan, amin. Jadi penguburan besok
jam 9 kita ada ibadah tutup peti, dan juga kita akan berangkat jam 10 ke tempat pemakaman umum di Pondok Rangon. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang mau datang dan mau ikut melayat dan juga mau pergi bersama-sama, mari kita juga siapkan kendaraan, ya. Nah, terus yang berulang tahun, siapa yang berulang tahun? Oh, ada Apresia. Hari ini tanggal 18. Oke, selamat ulang tahun Sia. Dan juga ada Bapak Jeki tanggal 20. Oh, besok. Dan juga Bapak Apri tanggal 22. Ya, selamat ulang tahun Bapak Jeki, selamat ulang tahun Bapak Apri. Tetap semangat, selamat ulang tahun buat Sia juga. Haleluya. Oke, kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu yang hebat, dan kami mau mengerjakan segala hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa buat rekan-rekan kami, buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Hari ini ada Cia tanggal 20 ada Bapak Jeki, dan 22 ada Bapak Apri. Mari Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Engkau menambahkan umur setahun dalam setiap kehidupan mereka. Hari lepas hari Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam mereka. Berikan mereka kekuatan baru, berikan mereka semangat baru. Bakar hati mereka, membuat roh mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan. Dan saat ini juga kami berdoa buat kami semua yang ada Tuhan, yang hari-hari ini juga kami berduka, dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami semangat baru. Walaupun kami merasa kehilangan, tapi kami tahu satu yang terbaik, bahwa Tuhan punya kuasa yang hebat atas kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Mari berkati setiap umat-Mu di rumah. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam segala hal kehidupan yang mereka lakukan, yang kami lakukan hari-hari ini. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Semua yang ada dalam program ini kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati kami dengan luar biasa. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan dalam hidup kami, Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami. Engkau menjadi jawaban dalam setiap masalah, dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah yang hidup mengalir dalam setiap kami, memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami semangat baru, membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami taruh dalam tangan Bapak. Pemerintah dari pusat sampai pada daerahnya, mari lawatan Allah terjadi, kuasa Allah mengalir di dalam nama Yesus, sehingga bangsa ini semakin hari semakin luar biasa, semakin takut akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat dan dahsyat. Dan semua acara-acara yang akan berlangsung pada hari ini, ibadah pengucapan syukur pada malam, ibadah penghiburan Tuhan pada malam ini, dan juga ibadah penutupan peti pada esok hari Senin pagi kami, dan juga pemberangkatan jenazah sampai
dimatangkan Tuhan. Ibu Linda kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan. Bapa sertai kami, Bapa nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.